Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah membangun generasi Qurani. Wa kana dan ada apa ini? Loh, kalau di saya ada wafil hadits nih. Ada wafil hadits nggak? Oh iya ada ya. Wafil hadithi dan di dalam satu hadits. Wafil hadithi dan di dalam satu hadits kana sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, apabila sesuatu urusan itu membuat beliau susah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Badara ilas sholati, maka segera beliau melakukan sholat. Kenapa? Kalau kemudian menghadapi sesuatu yang menyusahkan, menghadapi sesuatu yang membuat beliau sedih, ketika menghadapi sesuatu yang membuat beliau susah, maka yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW bukan ke diskotik. Betul ya? Bukan kemudian memperbanyak makan. Kita kan ada kan ketika lagi galau, larinya kemana? Larinya makan yang banyak katanya. Betul ya? Atau ketika menghadapi sesuatu yang menyulitkan, yang menyedihkan, kemudian tidak jalan-jalan, rekreasi, kemana itu enggak. Tapi ketika menghadapi sesuatu yang menyusahkan, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Badara ilas sholat, segera untuk menegakkan sholat. Ya. Dan Bilal itu seringkali ya, ketika Rasulullah sedang menghadapi sesuatu, kemudian memerintahkan Bilal untuk segera apa nih? Segera untuk mengumandangkan untuk sholat. Kenapa? Karena itulah dengan sholat segalanya akan apa? Akan bisa diringankan. Segalanya akan bisa terselesaikan. Tapi dengan catatan sholatnya bukan hanya jengkelit gitu kan, tapi betul-betul menegakkan sholat. Nah, jadi idza hazabahu amrun badara ilas sholat. Jadi apa maknanya? Sedikit ya. Jadi maknanya, jadi ketika kita menghadapi sesuatu, ya, menghadapi al-umur ya, segala urusan, maka yang pertama kita lakukan apa? Menguatkan hati dulu. Meneguhkan hati dulu. Menguatkan mental dulu. Ya. Bertahan ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita melakukan sholat. Nah, di dalam sholat itulah, di situ kita banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa? Terhadap semua urusan yang sedang kita hadapi. Coba Anda melihat, kira-kira Nabi Zakaria ketika dia minta anak, mintanya di mana? Mintanya di dalam sholat. Betul ya? Siti Maryam ketika dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengadunya di mana? Mengadunya di dalam sholat. Nanti kita bisa lihat ya di dalam surah Ali Imran itu. Ya. Jadi yang akan bisa mensukseskan ya, yang akan membawa kepada keberhasilan kita dan akan bisa menghadapi sesuatu yang kita tidak inginkan agar kita bisa terlewati dengan baik, maka kuncinya hanya dua. Apa? Sabar dan sholat. Sabar dan banyak berdoa, berdialog, mengadu kepada Allah di dalam sholat. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala-galanya.
Karena Allah lah pemilik langit dan bumi. Karena Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Karena Allah lah yang bisa memberikan kemudahan dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu setelah kita bersabar, punya ketahanan hati, punya ketahanan mental, maka selebihnya kita banyak melakukan sholat, terutama di malam hari. Kita kepengen dilancarkan rezekinya, tapi kedul juga sholat malamnya, betul ya? Kita kepengen segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi malas juga sholat tahajudnya, betul? Padahal disitulah ya saat-saat kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika sedang dalam kondisi sujud. Oleh karena itu diperintahkan oleh Rasulullah ketika sujud perbanyaklah doa, perbanyaknya permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesantren Tauhid Quran terpadu al hikmah